Selamat pagi, bertemu lagi dengan Mr. Fajar. Nah, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap selalu sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Di dalam pandemi ini kita tetap harus sehat. Nah, anak-anak, sebelum kita akan belajar pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah, karena lewat penyertaan Tuhan kami boleh dipertemukan lewat media daring ini. Sebentar kami akan belajar, berkati pembelajaran kami, biar kami boleh mengerti akan materi di pelajaran ini. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Ya, anak-anak sekalian, apakah kalian lihat teman-teman kalian adakah yang tidak masuk hari ini? Saya berharap bahwa kalian semuanya masuk semua ya. Kalau ada yang nggak masuk, kasih tahu sama temennya bahwa hari ini ada materi baru dari Mr. Fajar. Jangan lupa ya, buka Google Classroom dan lihat videonya yang ada di situ. Nah, sekarang Mr. Fajar akan mereview materi dulu. Ingat nggak sih waktu pelajaran sebelumnya kita belajar tentang materi apa? Iya benar, yaitu adalah materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Masih ingat berapa ciri makhluk hidup? Ciri makhluk hidup itu adalah, ingat-ingat Mr. Gray, M-nya adalah movement, R-nya adalah reproduction, G-nya adalah growth, R yang kedua adalah respiration atau bernafas, E-nya adalah excretion, sistem pengeluaran air seni misalnya, kemudian I-nya adalah irritability, N-nya adalah nutrisi, dan A-nya adalah adaptability. Hari ini kita mau belajar apa sih? Hari ini kita akan belajar tentang organisasi kehidupan. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kalian harus mengerti apa itu hierarki kehidupan. Oke, yang kedua adalah kalian mengerti dan memahami apa itu sel, bagian-bagian dan fungsinya. Dan yang ketiga adalah perbedaan antara sel prokaryotik dan eukaryotik. Nah, yuk kita sekarang masuk aja ke materi pembelajaran. Di rumah kamu, apakah kamu pernah merasakan bahwa di rumah kamu itu banyak ruangan-ruangan? Ada ruang tamu, ada ruang makan, ada ruang atau kamar tidur. Semua ruangan itu memiliki fungsi yang berbeda, benar? Contoh misalnya, kamar tidur berfungsi untuk kalian beristirahat. Ruang dapur di mana mama kalian menyiapkan makanan untuk kalian. Ruang keluarga adalah di mana ayah, ibu, kakak kalian bisa mengobrol santai bersama. Kemudian ruangan kamar mandi di mana kalian bisa membersihkan diri. Nah, ruangan-ruangan itu memiliki fungsi-fungsi yang berbeda-beda. Nah, sama seperti di perumahan kalian. Jadi rumah kalian itu mungkin terletak di satu komplek atau klaster, itu bagian dari satu rukun tetangga RT, kumpulan dari berbagai macam rumah. Kemudian RT akan membentuk RW, RW akan membentuk yang namanya kelurahan, kelurahan akan membentuk kecamatan, kumpulan dari kelurahan kecamatan, kecamatan yang ada di mana? Di dalam Kabupaten Bogor misalnya. Kemudian lanjutan Indonesia. Nah, sama kayak di tubuh kita tuh kayak gitu. Jadi tubuh kita ini adalah tubuh yang terdiri dari jutaan sel, ya kan? Sel itu apa sih sel? Sel itu adalah unit terkecil. Sel nanti akan bergabung dengan sel yang sama menjadi jaringan. Jaringan membentuk dengan jaringan yang lain membentuk organ. Organ bekerja sama dengan organ lain membentuk yang disebut dengan sistem organ. Sampailah terakhir sistem organ untuk dengan sistem organ menjadi organisme. Nah, itu tingkatannya. Nah, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana sel itu, hari ini kita belajar tentang sel, fokusnya di sel dulu. Kita akan menyaksikan video, ya. Video yang akan ditampilkan ini sudah kasih dalam Google Classroom, sehingga silakan kalian klik linknya dan kalian silakan untuk amati dan pelajari dengan baik, ya. Video ini kurang lebih sekitar 5-8 menit. Silahkan kalian lihat dengan baik, ya. Kemudian nanti kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke? Ya, silahkan kalian klik sekarang di link. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah melihat videonya? Menarik bukan? Bahwa sel itu terdiri dari macam-macam organel. Apa sih organel, Sir? Nah, sekarang kalian silahkan lihat di Google Classroom kalian. Sir sudah kasih dalam bentuk LKPD. Lembaga Kerja Peserta Didik ini atau LKS ini sudah Sir kasih di Google Classroom. Silahkan kalian klik dan kalian silahkan mengerjakan. Nah, Mister akan melihat pekerjaan kalian. Nanti kita akan mengulasnya, akan mereviewnya kembali tentang apa yang kalian kerjakan di Google Classroom. Kira-kira dari video tadi kalian masih mengerti nggak ya dengan mengerjakan LKS?
Nah, silahkan kalian kerjakan LKPD kalian. Saya beri waktu kurang lebih sekitar 20 menit untuk kalian mengerjakan LKPD. Silahkan gunakan kemampuan literasi kalian dengan membaca buku cetak, kemudian browsing boleh dengan internet ya, di Google dan lain sebagainya, supaya kalian lebih punya banyak wawasan yang terbaru. Oke? Ya, sekarang silahkan buka linknya di dalam Google Classroom. Oke, gimana? Sudah mengerjakan LKPD-nya? Apakah sudah selesai? Atau ada yang kesulitan? Silahkan kalian tanyakan sama saya. Ya, sekarang mari konfirmasi jawaban kalian. Apakah jawaban kalian sudah tepat? Atau jawaban kalian mungkin masih ada yang sedikit yang kurang? Pertama adalah sebutkan hierarki kehidupan. Ya, tingkatan hierarki kehidupan. Adakah yang bisa menyebutkan hierarki kehidupan? Sel yang bersatu atau sel yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama membentuk jaringan. Jaringan membentuk jaringan baru, ya, atau bekerja sama dengan jaringan yang lain membentuk organ. Yang ketiga, kemudian organ bergabung dengan organ lain membentuk sistem organ. Kemudian sistem organ ini akan membentuk satu organisme. Kemudian pertanyaan yang kedua, oke, apa sih perbedaan dari sel prokariotik dan eukariotik? Yang disebut dengan sel prokariotik adalah sel yang inti selnya belum memiliki membran inti atau belum terbungkus. Artinya apa sih, Sir? Artinya itu adalah sel prokariotik ini nukleusnya itu masih bercampur dengan organel yang lain. Contoh daripada makhluk hidup yang selnya prokariotik adalah bakteri. Nah, bakteri itu nukleusnya itu belum terbungkus oleh membran inti. Sedangkan sel eukariotik itu adalah sel yang inti selnya itu terbungkus dengan membran inti. Artinya apa? Artinya adalah inti sel itu sudah dapat dibedakan saja yang disusun oleh sel eukariotik. Makhluk hidup yang disusun oleh sel eukariotik contohnya adalah mulai dari protista, beberapa jenis protista, kemudian ada jamur, kemudian ada plantae atau tumbuhan, dan tentu saja manusia. Nah, manusia ini termasuk ke dalam kelompok yang disusun oleh eukariotik. Sekarang soal yang ketiga. Soal yang ketiga adalah organel-organel sel. Nah, yuk kita lihat. Oke, organel sel yang diminta. Yang pertama ada apa saja? Misalnya contohnya adalah dinding sel. Nah, dinding sel ini adalah untuk membentuk bentuk sel, ya, dinding sel. Yang kedua adalah nukleus. Nukleus itu fungsinya adalah untuk mengatur kerja sel. Oke, kemudian sitoplasma. Sitoplasma itu adalah berfungsi untuk tempat organel sel, ya, atau tempatnya. Jadi wadahnya. Nah, itu sitoplasma. Selanjutnya ada retikulum endoplasmik. Retikulum endoplasmik itu letaknya dekat dengan inti sel, ya, dan fungsinya adalah sebagai untuk transport. Ya, di situ juga ada dua jenis retikulum endoplasmik, ada RE kasar dan RE halus. RE kasar yang berguna untuk ada ribosomnya. Ribosom itu ingat, ribosom adalah fungsinya untuk sintesis protein. Oke, kemudian selanjutnya ada organel lainnya mitokondria. Mitokondria itu berfungsi untuk apa? Respirasi energi. Respirasi itu apa sih? Respirasi itu adalah pernafasan. Berarti dia fungsinya adalah untuk menghasilkan energi, ya, respirasi. Selanjutnya adalah fungsi dari apa lagi? Vakuola. Nah, vakuola itu untuk apa sih, Sir? Vakuola itu adalah untuk berfungsi dalam mencerna makanan atau mencium makanan, ya. Itu adalah fungsi vakuola. Kemudian lisosom. Lisosom itu adalah contohnya pada sel hewan, ya. Itu adalah untuk membunuh atau mencerna kuman penyakit, ya, sebagai antibodi. Oke, itu adalah organel-organel. Nah, silahkan kalian cek kembali sebelum kalian kumpulkan dan kalian submit ke Mr. Fajar. Nah, sebelum kita ke penutup, sekarang kita akan mengajak kalian untuk refleksi. Nah, kira-kira apa sih yang menarik dari pembelajaran ini? Oke, silahkan ambil refleksi diri kalian. Apa yang menarik dari pembelajaran ini? Yang kedua adalah apa sih materi penting dari pembelajaran ini? Oke, silakan tuliskan refleksi kalian pada LKPD kalian ataupun pada buku kalian. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini karena lewat penyertaan Tuhan kami sudah belajar tentang sel. Berkati anak-anakmu, ya, amin. Oke, sampai segini dulu pertemuan kita. Kita bertemu lagi minggu depan dalam video pembelajaran yang lainnya. Oke. Keep spirit, keep healthy, dan di rumah aja, ya. Jangan kemana-mana, di rumah aja karena masih bahaya akan virus corona. Bye-bye, sampai ketemu lagi.